29 September diperingati sebagai Hari Sarjana Nasional. Pada peringatan tahun ini, diwarnai dengan masih banyaknya sarjana yang menganggur. Topik tentang sulitnya nyari kerja emang makin sering diomongin. Masalah ini bahkan sampai disuarakan oleh Menaker Ida Fauzia. Pada bulan Februari 2023, ia mengungkapkan bahwa di tahun 2022, jumlah pengangguran lulusan sarjana dan diploma masih di angka 12%. Survei Sakernas yang dirilis BPS per Agustus 2022 menunjukkan jumlah pengangguran terbuka berjumlah 8,4 juta jiwa. Hampir 1 juta diantaranya merupakan lulusan sekolah tinggi. Dari angka itu, sebanyak 673 ribu merupakan lulusan universitas dan sebanyak 159 ribu merupakan lulusan akademi atau diploma. Angka-angka ini hanyalah puncak gunung es, karena di sisi lain ada juga masalah timpangnya jumlah lulusan dengan lowongan kerja yang tersedia. Pada 2022 misalnya, data dari Kemendikbudristek menunjukkan jumlah mahasiswa yang lulus sebanyak 1,85 juta. Sementara jumlah lowongan kerja hanya 59.276. Jumlah itu merosot drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 507.799 lowongan. Gue merasa setelah lulus kuliah dan masuk dunia kerja, gue malah merasa bodoh. Tiap hari kerja, stres, terus gajinya dipakai buat ngilangin stres. Gajinya habis, stres lagi deh. Jangan gila aja nih gue. Masih kenceng kan? Masa aku takut? Mama, udah takut. Belum beri pada tobat dah. Terus mati, keadaan konyol. Hai, namaku Audrey, seorang fresh graduate yang sedang berjuang mengejar kehidupan karir. Ratusan lowongan pekerjaan sudah ku apply, namun tak kunjung ada satupun kabar baik yang menghampiriku. Aku Dea, si paling insecure karena melihat teman-temanku yang langsung mendapat kerja sehabis lulus. Sedangkan aku masih pengangguran dan gak tahu arah hidup sendiri. Kenalin, aku Agnes. Ternyata menjadi karyawan di tahun pertama setelah lulus sangatlah berat, karena banyak sekali hal yang mau gak mau harus dihadapin setiap harinya. Aku Aisyah, seorang pengangguran berhati sensitif yang secara tiba-tiba bertemu teman lama dan ditanya tentang lagi kerja di mana. Aisyah? Iya, Lovin. Sekarang kerja di mana kamu? Ini sih masih nunggu panggilan, baru apply di beberapa perusahaan. Itu tahu sih dia udah kerja. Oh iya. Halo, namaku Vina. Bekerja setiap hari dan disibukkan dengan banyak pekerjaan dalam satu waktu yang bersamaan membuat mentalku sangat tertekan. Dengan hadirnya Cilasify, dapat membantu kita dalam mengukur tingkat stres kerja
dan menjadi media perantara dalam meringankan beban yang kita dapatkan. Sebagai fresh graduate. Dari berbagai berita dan peristiwa yang terjadi di sekitar kita, maka kami berinovasi membuat website pengukuran stres kerja yaitu Cilasify. Cilasify hadir dengan simbol huruf C dan A yang menonjol, mencerminkan identitas kami yang kuat dan unik. Font brown sugar yang digunakan dalam pembuatan logo dengan sedikit modifikasi menambahkan sentuhan kelembutan dan kehangatan. Seiring dengan misi kami untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Tampilan awal terdiri dari sign in dan sign up. Sebelum mengakses website Cilasify, user diarahkan untuk melakukan login. Sign up bagi user yang belum memiliki akun dan dapat melakukan registrasi akun di situs Cilasify dengan menggunakan email atau akun Google dan kata sandi. Selanjutnya, sign in bagi pengguna yang sudah memiliki akun. Dapat langsung login dengan menggunakan email dan kata sandi yang telah tersimpan pada situs website. Pada beranda terdapat beberapa fitur, di antaranya yang pertama fitur tahu nggak sih? Pada fitur ini terdapat informasi mengenai artikel, berita, dan fun fact terkait stres kerja dan kesehatan mental. Yang kedua, terdapat pengukuran stres kerja. Kuesioner stres kerja berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Kuesioner tersebut terdiri dari 30 pertanyaan yang harus diisi oleh user dengan 6 aspek sumber stres yang berbeda. Setelah melakukan pengukuran stres kerja, didapatkan hasil pada setiap kategori dengan nilai pengukuran kurang dari sama dengan 9 untuk tingkat stres ringan, 10-24 untuk tingkat stres sedang, dan nilai lebih dari 24 untuk tingkat stres berat. Elemen Cilasify. Terdapat 3 elemen dalam situs Cilasify. Yang pertama ada air. Elemen air bernama Kanu. Elemen ini memiliki tingkat stres rendah, menggambarkan hidup seperti air yang terus mengalir, melewati rintangan, serta mampu menyelesaikan diri dalam setiap keadaan. Yang kedua ada api. Elemen api bernama Nala. Elemen ini memiliki tingkat stres sedang, menggambarkan seseorang yang sering menyepelekan hal kecil sehingga semakin membesar, menyebabkan hal kecil itu dapat membawa dampak buruk dan cukup serius bagi kehidupan. Dan terakhir, ada badai. Elemen ini bernama Hara, elemen yang menandai tingkat stres berat, menggambarkan konflik dalam diri yang telah terjadi dalam kurun waktu yang lama sehingga emosi tersebut semakin membesar serta dapat meluap di kemudian hari layaknya badai. Yang ketiga, fitur Chill Affirmation. Pada laman website Chill Affirmation digunakan untuk merefleksi diri ketika user mengalami kondisi tidak sehat secara mental yang mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan diri, kekhawatiran, serta penurunan produktivitas kerja. Kemudian yang keempat adalah Chill Therapy. Konsep laman Chill Therapy sama halnya dengan Chill Preaching, namun dikemas secara ringan untuk merelaksasikan pikiran user. Fitur yang tersedia berupa games yang menyenangkan, yaitu Playing Cila, Jam Cila, serta Farming Cila. Dengan demikian, diharapkan Cilasify bukan hanya sekedar alat untuk mengukur stres, tetapi juga merupakan langkah konkret dalam mengatasi masalah kesehatan mental yang semakin diperhatikan, terutama di kalangan fresh graduate. Keberhasilan Cilasify dalam mengintegrasikan solusi yang menyeluruh untuk mengelola stres kerja memberikan harapan untuk pengembangan lebih lanjut serta menyediakan dukungan bagi individu dalam menghadapi tantangan transisi dari pendidikan tinggi ke dunia kerja. Cilasify, Chill and Relaxify.